Kisah cinta teladan. Para ulama salaf memahami standar kufu dalam menikahkan putri mereka adalah agama. Mereka tidak melihat harta dalam menikahkan putra-putrinya, tapi melihat kualitas iman, takwa, dan akhlak. Tak heran jika mereka lebih memilih yang miskin namun baik agamanya daripada yang kaya namun kurang agamanya. Kisah Sa'id bin Musayyab dalam menikahkan putrinya adalah kisah keteladanan yang sangat indah penuh hikmah. Beliau memiliki seorang putri yang sangat terkenal kecantikan, kecerdasan, dan kesolihahannya. Kabar itu sampai ke telinga Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putra mahkotanya, yaitu Walid bin Abdul Malik di Damaskus. Khalifah datang ke tempat Sa'id bin Musayyab untuk meminang putrinya itu untuk putra mahkotanya. Namun, tanpa keraguan sedikit pun Sa'id, meskipun ia harus menghadapi resiko yang tidak ringan. Karena menolak pinangan Khalifah, ia sampai dicambuk sebanyak 100 kali. Dan ia tetap pada pendiriannya, tidak mau menikahkan putrinya dengan putra mahkota Khalifah. Tak lama setelah kejadian itu, ia kembali mengajar di Masjid Nabawi. Ia adalah seorang ulama dan mahaguru yang sangat perhatian dan menyayangi murid-muridnya. Ia selalu menanyakan keadaan mereka, dan jika ada yang berhalangan hadir, ia selalu menanyakan kenapa. Suatu kali ada seorang muridnya bernama Abdullah bin Abi Wada'ah tidak menghadiri pengajian. Ketika ditanyakan pada murid yang lainnya, tidak ada yang tahu sebabnya. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Abi Wada'ah hadir. Imam Sa'id bin Musayyab langsung bertanya, "Abdullah, kenapa kemarin tidak datang?" "Maaf Imam, kemarin istri saya meninggal dunia dan saya tidak sempat minta izin dan memberitahukan kabar ini pada Imam." "Apakah kau sudah menikah lagi?" "Semoga Allah merahmati Imam. Siapakah yang sudi menikahkan putrinya denganku? Aku ini miskin, tidak memiliki apa-apa kecuali hanya 2 atau 3 dirham saja. Akulah yang akan menikahkanmu." "Benarkah?" "Ya, benar. Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika kau mau." Dan jadilah saat itu juga Imam Sa'id bin Musayyab menikahkan putrinya yang terkenal cantiknya itu dengan Abdullah bin Wada'ah, salah seorang muridnya yang miskin, dengan mahar hanya 2 dirham. Begitulah, Imam Sa'id bin Musayyab lebih memilih lelaki yang tidak kaya, namun ia tahu persis ketakwaan dan kedalaman ilmu agamanya. Ia tidak memilih putra raja yang kaya raya dan memiliki kedudukan yang tinggi. Ia sangat percaya bahwa putrinya akan selamat dunia dan di akhirat jika berada dalam bimbingan suami yang bertakwa. Betapa mantapnya hati Imam Sa'id tatkala menikahkan putrinya itu dapat dilihat dari cerita Abdullah bin Abi Wada'ah. "Setelah dinikahkan itu, aku lalu bangkit. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat karena gembiranya. Aku lalu bergegas pulang ke rumah. Aku berpikir pada siapa aku akan mencari pinjaman. Aku lalu sholat maghrib. Setelah itu kembali ke rumah. Aku nyalakan lentera. Saat itu aku puasa. Aku mengambil makanan untuk berbuka. Tak lain hanyalah roti kering dan minyak zaitun. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Siapa? Sa'id. Aku berpikir pada orang-orang yang bernama Sa'id kecuali Sa'id bin Musayyab. Sebab selama 40 tahun ia tidak pernah terlihat kecuali di 2 tempat, yaitu di rumahnya dan di Masjid Nabawi. Aku
Aku lalu keluar membuka pintu. Ternyata adalah Sa'id bin Musayyab. Aku mengira ada hal yang penting dan dia memerlukan bantuan. Kukatakan, "Wahai Abu Muhammad, jika kau mengirim utusan padaku, tentu aku akan datang kepadamu." "Tidak, kamu lebih berhak untuk didatangi," jawab Imam Sa'id. "Apa yang kau titahkan dan apa yang bisa aku bantu?" "Kau adalah lelaki sendiri tanpa istri. Aku telah menikahkanmu. Aku tidak ingin kau bermalam sendirian malam ini. Ini aku antarkan istrimu." Dan putri Sa'id bin Musayyab itu ternyata berdiri di belakang Sa'id bin Musayyab. Sa'id lalu memegang tangannya. Putri Sa'id bin Musayyab terlihat sangat malu. Ia hanya berdiri mematung di pintu. Aku cepat-cepat menuju nampan di mana ada roti dan minyak. Aku letakkan pada bayangan lentera agar tidak terlihat. Aku lalu naik ke loteng dan memanggil para tetangga. Mereka pun berdatangan. Mereka bertanya, "Ada apa? Aduh, bagaimana ini? Siang tadi Sa'id bin Musayyab menikahkan aku dengan putrinya, dan malam ini mendadak dia datang membawa putrinya itu." Para tetangga bertanya heran, "Sa'id menikahkan kamu?" "Ya." "Dia sekarang ada di rumahmu?" Para tetangga lalu mendatangi rumahku. Hal itu diberitahukan pada ibuku. Ibuku datang dan berkata, "Aku haram melihat wajahmu jika kau sampai menyentuhnya sebelum aku dandani sampai 3 hari." Aku lalu menenangkan diri selama 3 hari, baru aku menemuinya. Ternyata dia adalah wanita paling cantik, paling hafal kitab Allah, paling tahu sunnah Rasulullah, dan paling mengerti hak-hak suami. Selama sebulan Sa'id tidak mendatangiku. Aku tidak mendatanginya. Setelah sebulan aku mendatanginya, saat itu dia ada di tengah-tengah halaqah pengajiannya. Aku ucapkan salam padanya. Dia menjawab salamku. Ia tidak mengajakku bicara sampai orang-orang pada pergi semua. Ia bertanya, "Bagaimana keadaannya?" Aku jawab, "Baik, Abu Muhammad." Dia manusia yang sangat dicintai teman dan dibenci musuh. Jika kau ragu padanya, kau boleh angkat tongkat. Aku lalu kembali ke rumahku dan Sa'id memberiku bekal 20.000 dirham. Ikhwah fillah, betapa besarnya rasa percaya Imam Tabi'in Agung itu. Ia bahkan tidak bertanya secara mendetail keadaan putrinya, sebab ia sangat percaya putrinya akan baik dan aman di bawah lindungan lelaki yang bertakwa, takut kepada Allah, tahu hak dan kedudukannya.